Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan membincangkan mengenai fiqhus siam atau fiqhus saum, yaitu siam atau saum menurut sunnah Rasulullah SAW dan mazhab ulama. Mengapa kita membincangkan siam? Karena sebentar lagi kita akan menyambut Ramadan. Sekarang atau hari ini adalah tarikh 29 Jumadil Awal tahun 1442, hari Arba, hari Rabu. Besok lusa sudah masuk bulan Jumadil Akhir, 1 Jumadil Akhir, hari Jumat. Ya, kemudian bulan selanjutnya adalah Rajab, bulan selanjutnya adalah Sya'ban, kemudian masuklah bulan Ramadan. Sekitar 3 bulan, 3 bulan 1 hari lagi, 3 bulan 1 hari masuklah bulan Ramadan. Yang pertama yang akan kita bincangkan mengenai saum adalah ta'rif atau definisi atau makna siam atau saum. Kita sebut siam atau saum, janganlah kita sebut puasa, karena kita Islam punya istilah sendiri, saum atau siam. Begitu juga dengan solat, jangan kita sebut sembahyang lagi, kita sudah punya term atau istilah sendiri, solat, saum, siam, zakat, ya. Dalam slide ini kita akan membincangkan tentang ta'rif saum atau ta'rif siam di dalam kitab Al-Majmu', ya. Kitab Al-Majmu' ini adalah dikarang oleh Imam An-Nawawi. Apa kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'? Wa fil lughah al-imsaku wa yusta'malu fi kulli imsakin yuqalu soma idza sakata wasomatil khail waqafat. Jadi mana saum atau siam atau saum, ya. Lebih senang menyebut siam, lebih ringan daripada saum, ya. Saum agak berat. Siam mana siam ada 2 makna, makna lugawi, makna syar'i, ya. Di dalam lughah, wa fil lughah, di dalam lughah, mana siam itu adalah al-imsak, menahan diri. Ini di dalam kitab Al-Majmu', ya. Al-imsak, menahan diri. Wa yusta'malu fi kulli imsakin, dan digunakan perkataan saum atau imsak ini pada setiap perkara menahan diri. Yuqalu soma, dikatakan soma, ya. Soma fil mudhari'. Idza sakata, apabila berdiam diri. Sakata, diam, ya. Masa kecil-kecil dulu disebut SKT, ya. SKT sakata, ya. Dari sin kaf ta, sakata. Artinya diam diri. Soma,
Dia apabila diam diri, menahan diri dari berbicara, disebut juga soma atau saum atau siam. Wa somatil khail, kuda itu saum, artinya kuda itu berhenti. Waqafat, kuda itu berhenti, tidak jalan. Jadi kalau kuda tidak jalan, berhenti, dia disebut juga somatil khail. Wa fi syar'i, dan di dalam makna syar'i jadi makna saum dalam makna syar'i, hukum Islam, syariat Islam, disebut imsakun makhsusun an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin. Imsakun makhsusun, menahan diri yang dikhususkan, ya. Imsakun makhsusun, menahan diri yang dikhususkan, ansyain makhsusin, dari sesuatu perkara yang dikhususkan, fi zamanin makhsusin, pada zaman atau masa atau waktu yang dikhususkan, min syakhsin makhsusin, dari seseorang yang dikhususkan. Jadi mana saum atau siam dalam syar'i adalah menahan diri yang dikhususkan, ya. Dikhususkan menahan diri, ya. Ansyain makhsusin, dari perkara-perkara yang dikhususkan, fi zamanin makhsusin, jadi menahan diri yang dikhususkan. Mulai kapan? Mulai terbit fajar, ya. Terbit fajar subuh, fajar sodik, ya, bukan fajar kadib, karena fajar itu ada dua, fajar kadib, fajar sodik. Jadi menahan diri yang dikhususkan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ansyain makhsusin, dari perkara yang dikhususkan, apa? Makan, minum, jima, ya, keluar mani, haid, ya, keluar darah haid. Kalau keluar darah ya batal saumnya, ada qadha nanti. Jadi perkara yang dikhususkan, makan, minum, berjima, keluar mani, ya, dan segala yang membatalkan saum lah, itu maksudnya sesuatu yang dikhususkan. Fi zamanin makhsusin, pada waktu yang dikhususkan, ya. Kapan? Bulan Ramadan, ya. Ini kalau puasanya puasa wajib Ramadan, ya, sebulan penuh. Min syakhsin mahsusin, dari seorang yang dikhususkan. Kenapa? Karena yang dikhususkan hanya orang-orang beriman, ya. Nanti kita lihat dalil saum Ramadan itu hanya orang-orang beriman yang dipanggil untuk saum. Kalau tak beriman ya mungkin tak saum dia. Hanya orang beriman yang menjawab panggilan untuk saum, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan. Orang yang beriman, jadi orang beriman. Dari orang yang dikhususkan, yaitu orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini makna saum di dalam kitab Al-Majmu', ya. Jadi ada dua makna lughah dan makna syar'i. Makna lughah minum dulu. Itu di dalam kitab Al-Majmu', di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ini semua kitab fiqh, ya. Tadi kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi, sekarang Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar ini dikarang oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. Apa kata beliau? As-saumu fil lugha al-imsaku anis syai'. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni nadartu lirahmani sauman, ai imsakan, ya. Jadi makna saum di dalam lughah, jadi tetap ada dua, ya, makna lughah dan makna syar'i. Syar'i di sini syariat Islam, ya. Karena makna syar'i itu hukum. Jadi ini alif lam asy-syar'i, ya. Nanti ada al-lughah, makna lughah al-arabiyah, dalam makna lughah bahasa Arab, ya, bukan bahasa yang lain. Karena saum ini bahasa Arab. As-saumu fil lughah, saum di dalam lughah. Ini dalam slide yang di bawah tuh, ya, di situ ada ditulisnya. As-saumu fil lughah, mana saum dalam lughah adalah al-imsaku anis syai', menahan diri dari sesuatu, ya. Seperti firman Allah, di sini ada disebut firman Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam surat Maryam, ya, ini surat Maryam ayat 26, ya. Di sini Allah berfirman,
Inni nadartu lirahmani sauman falan ukalimal yama insiya. Sesungguhnya aku, kata Maryam, ya, nadartu lirahmani sauman, aku bernadar karena Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, ya, sauman. Saum, jadi ini dia nadar untuk saum karena Allah Subhanahu wa taala. Mana saum di sini imsakan, menahan diri. Menahan diri apa? Tidak berkata-kata, ya. Falan ukalimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara, ya. Falan ukalima, aku tidak akan bicara pada hari ini, insiya, ya. Jadi makna saum di sini imsakan, menahan diri dari untuk tidak berbicara. Sedangkan makna umumnya menahan diri dari segala sesuatu lah. Al-imsaku anisyai, menahan diri dari sesuatu. Apakah sesuatu makan, minum, berkata-kata, dikatakan sauman. Ini makna lughah. Jadi menahan diri dari sesuatu. Wa huwa fi syar'i imsakun makhsusun, ya. Ini hampir sama dengan yang tadi ta'rif di dalam Al-Majmu', ya. Ini ta'rif dalam Kifayatul Akhyar secara syar'i, syariat Islam, ya. Saum dalam makna syariat Islam adalah imsakun makhsusun, menahan diri yang dikhususkan, ya. Min sakhsin makhsusin, dari seseorang yang dikhususkan, fi waqtin makhsusin, pada waktu yang dikhususkan. Nah, di dalam Kifayatul ada tambahan bi syaraiti, dengan syarat-syarat, ya. Jadi kata Imam Taqiyuddin, di dalam makna syar'i hukum Islam adalah menahan sesuatu yang dikhususkan dari seseorang yang dikhususkan pada waktu yang dikhususkan dengan adanya syarat-syarat, ya. Tambahan di sini ada syarat, ya. Jadi itu makna secara syar'i. Apa syarat-syarat yang disebutkan di dalam di sini Kifayatul Akhyar? Syaratnya adalah wa syaraitu wujubi saumim salah satu asya, ya. 3 perkara, ya. Ada 3 perkara syarat wajibnya saum. Ini saum Ramadan, ya. Ini saum Ramadan. Yang pertama adalah al-Islam, seorang itu harus muslim, ya. Kemudian al-buluh, balik. Kemudian dia balik, telah balik, ya. Telah balik ini kalau laki-laki telah mimpi basah, mimpi keluar mani. Kalau perempuan sudah keluar darah haid, nah ini balik. Kemudian yang ketiga akal. Jadi syaratnya ada 3 kata Imam, syarat saum, ya. Yang ketiga berakal. Jadi kalau orang pingsan atau dia gila atau hilang akalnya, ya, dia tidak wajib saum. Itu makna di dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya. Selanjutnya makna di dalam kitab Bahrul Madhab, ya. Bahrul Madhab ini karangan Imam Ar-Ruyani, ya. Abdul Wahid bin Ismail Ar-Ruyani, ya. Ya, beliau ini wafat tahun 502 Hijrah. Apa makna siam atau saum? Anna makna saumi wa siam wahidun. Jadi makna saum atau siam dan siam itu adalah satu makna. Saum, siam, ini masdar. Masdar di perkataan soma yasumu sauman atau siaman. Jadi masdar dalam bahasa Arab, kalau kita belajar fi'ilnya adalah soma yasumu sauman wa siaman, ya. Soimun orangnya, orang yang saum. Jadi saumu wasiam satu makna. Wahuma fi haqiqatil lughah, kedua-duanya dalam makna lughah al-kafu anisyai wal imsaku. Jadi maknanya al-kafu anisyai, menahan diri dari sesuatu. Dalam bahasa Arab ada al-kafu, ada al-imsak, sama maknanya. Jadi tadi disebut al-kafu anisyai atau al-imsaku anisyai, menahan diri dari sesuatu. Tadi sudah disebutkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya, menahan diri dari berkata-kata. Nah ini sama di dalam kitab Bahrul Madhab ini disebut juga walihada sumya saki itu soiman,
Oleh karena itu ya disebut sakit. Orang yang asakitu, asakit ini diam diri. Orang yang menahan diri untuk tidak berkata-kata disebut soiman ya. Ini mana lugoh. Jadi orang yang berdiam diri disebut juga soim ya. Dia bersaum ya. Sebagaimana firman Allah yang sudah disebutkan tadi juga disebutkan di sini juga ya. Dalam surat Maryam ayat 26 Allah berfirman, "Inni nadartu lirahmani sauman." Sungguhnya aku bernadar karena Allah Subhanahu sauman, untuk tidak berkata-kata, diam. Sumtan asakit sakata tadi ya. Ini mananya ini adalah perkataan Maryam ya. Maryam ketika hamil ya. Sumtan di sini sumtan maknanya ini nadatul amri sauman, aku bernadar karena Allah untuk tidak berkata-kata, saum ya. Wa yuqalu sauman naharu idza stawati syamsu li zawal li anna laha waqfan anisir ya. Begitu juga dikatakan siang hari soman nahar itu saum ya. Apabila istawati syamsu li zawal, apabila matahari istawat ya, di tengah ya. Matahari tegak di atas kepala tengah ya, di atas apa itu namanya, garis dari barat ke timur ya, ada di sana lingkaran, setengah lingkaran. Nah, ketika di tengah lingkaran itu, setengah lingkaran itu di atas kepala kita, istawati syams, matahari tepat di tengah-tengah, li zawal, untuk kemudian zawal, dia akan tergelincir. Nah, ketika di tengah-tengah itu disebut soman nahar ya. Di anna laha waqfan, karena sungguhnya bagi siang hari itu ada berhenti dia sekejap di tengah-tengah ya, kemudian dia jalan lagi